Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Mari kita baca judul khotbah saya sama-sama. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Saya akan bicara pada bagian yang kedua. Masih dengan ayat yang sama. Kita akan lihat Injil Matius 2 ayat 12. Ini adalah ayat yang sama, tapi Roh Kudus akan memberikan hikmat yang baru untuk saya bisa membawakannya kepada saudara sekalian. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Sudah dapat bantu saya katakan amin? Mari kita baca sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berapa banyak yang bersuka cita pagi ini? Amin. Saya percaya orang-orang yang bersuka cita, saudara akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Bagian pertama dari khotbah saya minggu lalu, saya telah sampaikan kepada saudara tentang 3 pesan Allah melalui kisah para Majus. Pesan apa saja saudara-saudara? Pesan kepedulian, pesan agar kita tidak bangga kepada kebanggaan duniawi, ya, dan pesan bahwa ada pengalaman lain di dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 skenario. Di slide berikutnya saudara akan perhatikan 3 skenario Allah dalam mengubah jalan hidup manusia. Siapa yang percaya bahwa setiap kita yang ada dalam hadirat Tuhan, hidup kita tidak akan sama lagi. Amin. Kita tentu akan mengalami transformasi. Karena ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Tuhan akan mengintervensi detail kehidupan kita. Dan pada akhirnya hidup kita tidak akan sama lagi. Berapa banyak yang merindukan hidup kita yang berubah? Boleh angkat tangan saudara. Amin. Saya berdoa sungguh-sungguh jemaat Kairos agar saudara mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kita cek hal yang pertama. 3 skenario Allah dalam mengubah jalan hidup manusia. Masih tetap dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 12 bagian A. Mari saudara baca sama-sama 2 dan 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Saudara-saudara, siapakah yang memperingatkan ini? Tuhan yang memperingatkan. Amin. Tuhanlah yang memberikan warning kepada para Majus. Tuhanlah yang memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang Majus ini. Dengan kata lain saudara-saudaraku, peringatan itu oleh karena Tuhan peduli. Peringatan itu adalah inisiatif Tuhan. Katakan, peringatan adalah inisiatif Tuhan. Katakan juga bersama saya, peringatan adalah kepedulian Tuhan. Oleh karena itu kita harus peka mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Mari katakan, saya harus peka mendengarkan perkataan Tuhan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Tuhan tidak kekurangan cara. Tuhan punya banyak cara. Cara Tuhan berbicara kepada setiap saudara itu berbeda-beda. Ada yang Tuhan berbicara lewat mimpi, ada yang Tuhan berbicara lewat khotbah, ada yang Tuhan berbicara lewat buku yang saudara baca, ada yang Tuhan berbicara lewat pasanganmu, lewat suamimu, lewat istrimu, lewat orang tuamu. Ada yang Tuhan berbicara lewat atasanmu di kantor. Ada juga Tuhan berbicara lewat pengalaman kehidupan yang saudara dan saya alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman orang lain maupun pengalaman kita yang dimana di dalamnya Tuhan mengisinya dengan hati dan kepeduliannya. Saya pernah katakan pada saudara bahwa kepedulian Tuhan bahan dasarnya adalah cinta. Bahan dasar kepedulian adalah kasih sayang, amin. Kalau Tuhan memperingatkan kita, itu artinya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Berapa banyak yang percaya Tuhan sangat mengasihi kita? Saya percaya bukti kita masih ada di sini karena cinta, kasih, kepedulian, dan Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memperingatkan saudara dan saya. Skenario yang pertama saudara-saudaraku di dalam ayat ini adalah Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Allah punya banyak metode. Cara Allah memperingatkan setiap saudara yang saya bilang tadi berbeda-beda kan? Ada orang yang mendengar di bidang yang ini. Lewat mimpi dia bisa dengar, peka. Ada orang yang harus ditegur dulu baru bisa dengar. Setiap kita memiliki cara mendengar yang berbeda. Oleh karena itu saudara-saudaraku, perhatikanlah cara kamu mendengar. Injil Lukas 8 ayat 18 bagian A mengatakan itu. Bahwa penting kita mendengarkan dengan cara yang baik. Ada orang yang telinganya tidak tuli tetapi hatinya tuli saudaraku. Dia dengar tapi dia tidak memberi respon apa-apa.
Ada orang yang bisa mendengar karena tidak tuli, tapi tidak dengar-dengaran. Untuk apa kita bisa mendengar, tapi kita tidak dengar-dengaran? Oleh karena itu perhatikanlah cara kita mendengar. Karena Tuhan masih memperdengarkan suaranya sampai dengan hari ini. Saudara-saudara sekalian, Allah tidak kekurangan cara. Maukah kita katakan dengan penuh kebanggaan, Allah tidak kekurangan cara? 2 dan 3. Allah tidak kekurangan cara. Mari tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Allah punya banyak metode. Ada orang yang sakit A, tetapi Allah bisa menyembuhkan dia. Ada orang yang sakit yang sama A, tetapi tidak bisa sembuh. Artinya begini, cara Tuhan menolong kita tuh berbeda-beda. Ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun tidak mati-mati. Ada orang yang baru sakit belum 1 minggu sudah meninggal. Artinya bahwa pertolongan Tuhan itu banyak caranya. Kita percaya bahwa kita masih ada hari ini. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Berapa banyak yang percaya? Amin. Hari ini kita masih ada. Sama sekali bukan karena kita bisa ada sendiri, saudara-saudara. Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Tahukah saudara bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber? Kalau malam hari saudara-saudara kita lihat bulan bersinar kan? Tetapi sesungguhnya bulan tidak memiliki sinar. Bulan hanya memantulkan sinar yang dipantulkan lewat sumbernya. Apa sumbernya? Matahari. Mataharilah pemilik sinar itu. Tetapi bulan yang mendapatkan nama yaitu cahaya bulan. Padahal matahari yang memiliki cahaya itu. Kadang-kadang saudaraku, Tuhan mengizinkan kita melewati sebuah kehidupan di mana kita kelihatan bersinar, di mana kita kelihatan diberkati, di mana kita kelihatan cerdas, di mana kita kelihatan tampan, kelihatan cantik dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara, semua yang nampak dari diri kita, semua yang bisa dipantulkan dari diri kita, sumbernya adalah dari Allah, sumber pertolongan kita. Allah yang memberikan semua yang dapat dilihat orang dari hidup kita. Kalau saudara menjadi orang yang kelihatan baik hari ini, sesungguhnya kebaikan Allah yang lagi dipantulkan lewat kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara sehat, karena Allah yang menyembuhkan, sedang memulihkan kehidupan saudara. Kalau ini keuangan saudara diberkati Tuhan, karena Allah sumber segala berkat yang sementara memberkati kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita punya Allah yang sangat peduli. Allah yang menyibukkan dirinya untuk memperingatkan para majus, jangan kembali kepada Herodes, pulang saja melalui jalan lain. Skenario yang pertama adalah Allah punya banyak cara untuk berbicara kepada saudara dan saya. Berapa banyak yang setuju, katakan amin. Allah tidak pernah kekurangan cara. Hanya kita kurang peka mendengarkan ketika Allah berbicara pada kita. Hanya kita kurang rela hati untuk dibentuk oleh Allah. Hanya kita tidak mau, kita keraskan hati kita untuk tidak mau diubahkan. Saudaraku, saya punya istilah lain. Kadang-kadang Allah berbicara, tapi kita mengecilkan volume Allah berbicara kepada kita. Kita mengecilkan volume suara Allah ketika Allah berbicara kepada kita. Berapa banyak orang yang mengerti bahwa ada orang yang sedang mengecilkan ketika Allah berbicara kepada dia? Kalau saudara dengar sebuah suara terlalu besar, apa yang saudara lakukan? Saudara kecilkan volumenya kan? Kadang-kadang ketika Allah berbicara, kita mengecilkan volumenya. Saya berdoa jemaat GBI Kairos Kupang, jangan ada yang mengecilkan volume ketika Allah sedang berbicara kepada saudara. Karena ketika Allah berbicara, Dia sedang menyatakan pertolongannya kepada saudara dan saya. Dia menyatakan kepeduliannya kepada saudara dan saya. Dia menyatakan kasihnya, cintanya kepada saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita merendahkan setiap suara yang kita dengarkan lewat khotbah, lewat firman yang kita baca, lewat teguran orang-orang yang mengasihi kita. Dan kita lebih memilih untuk mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan. Segala sesuatu yang ada pada kita sumbernya datang daripada Tuhan. Jadi mulai lihat-lihat apa yang saudara bangga dalam hidupmu hari ini. Apa? Gelarmu? Apalagi? Kekayaanmu? Apalagi yang saudara bangga? Intelektualmu? Apalagi? Ketampananmu? Kecantikanmu? Apa yang saudara bangga dalam hidup saudara? Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara, semua yang kita terima dari hidup kita, sumbernya datang daripada Tuhan. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Allah tidak kekurangan cara
untuk menolong kita. Itu poin yang pertama. Berbagai metode yang Allah tawarkan kepada kita melalui kisah para majus ini adalah mimpi atau pengalaman hidup, teguran orang tua, khotbah dari gembala saudara, atau mungkin rema yang dimunculkan oleh Roh Kudus ketika saudara baca firman Tuhan itu sebagai logos. Saudara temukan dari satu ayat yang saudara baca, ada pernyataan Tuhan yang keluar dari apa yang saudara baca. Artinya begini, Allah berbaik hati. Katakan bersama saya, Allah berbaik hati. Allah menunjukkan kebaikan hatinya, amin, untuk berbicara kepada saudara dan saya. Berapa banyak yang percaya Allah masih berbicara sampai hari ini? Saya percaya, saya golongan orang Pentakosta karismatik, saya meyakini Allah masih berbicara kepada kita. Hanya kita jangan kecilkan volumenya ketika Allah berbicara kepada kita. Metode Allah menolong setiap orang itu berbeda-beda, tergantung situasinya dan kapasitas orang itu. Makanya ketika saudara baca firman itu tidak menguntungkan Allah. Ketika saudara baca firman itu menguntungkan saudara. Kenapa saya bilang untung? Karena ketika saudara ada dalam lembah kekelaman, Roh Kudus akan membangkitkan ayat-ayat firman yang pernah saudara baca. Roh Kudus akan mengingatkan saudara kepada firman yang pernah saudara baca. Karena orang yang dengar-dengaran pasti kuat di masa kesesakan. Tapi orang yang tidak dengar-dengaran, dia pasti mengalami kegagalan demi kegagalan ketika dia ada dalam lembah kekelaman. Artinya ketika kita dengar firman, itu bukan baik bagi Tuhan, itu baik bagi kita. Ketika kita baca firman Tuhan, itu tidak menguntungkan Tuhan, itu menguntungkan diri kita sendiri. Ketika kita menyembah Tuhan, tidak membuat Tuhan semakin menjadi Tuhan. Tanpa penyembahan saudara, dia sudah menjadi Tuhan yang berkuasa. Tapi ketika engkau menyembah dia, sakitmu dipulihkan, kesusahanmu dihiburkan, pengalaman-pengalaman hidupmu ditambahkan. Karena ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, engkau diubahkan oleh Tuhan. Makanya kita harus membangun understanding kita. Kita harus membangun pengertian kita. Saudara-saudara, saya tidak tahu dengan kebanyakan orang, tapi saya pribadi sangat sekali suka belajar. Saya suka baca buku. Saya suka mendengarkan kalau orang bercerita pada saya. Saya berjanji akan diam untuk mendengarkan siapapun dia. Mungkin dia tidak berpendidikan setinggi saya, tapi saya percaya Tuhan masih bisa berbicara lewat mulut orang yang mungkin tidak berpendidikan. Saya sendiri dilahirkan oleh seorang mama yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi nasihat-nasihatnya saya masih ingat sampai hari ini. Dan itu memberikan kepada saya cara berpikir yang berbeda. Cara berpikir yang transformatif. Kenapa? Ketika kita mendengarkan orang berbicara, kita sedang belajar. Allah bisa menitipkan pendidikannya lewat mulut orang lain. Amin. Allah bisa menolong kita dengan cara menggunakan media yang lain. Allah bisa datang lewat mimpi kepada para majus. Tetapi Allah juga bisa berbicara lewat teguran dan nasihat dari orang-orang yang mengasihi kita. Itu sebabnya kalau ada anak-anak yang ditegur orang tuanya, jangan pernah saudara kemudian berkata, bapak nih, mama nih main marah-marah ketong. Tidak, semua itu dia lakukan karena dia mencintai dan mengasihi saudara. Firman Tuhan berkata begini, Allah mendidik orang, Allah menghajar orang yang dikasihinya. Kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan mengajar saudara, Tuhan akan mendidik saudara, bahkan Tuhan akan memperingatkan saudara. Poin yang pertama ini adalah para majus diperingatkan oleh Tuhan. Amin. Buka hatimu, biar peristiwa Natal ini tidak menjadi sebuah seremonial, tetapi benar-benar saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara berkata kepada Tuhan, tanpa pertolonganmu aku tidak sanggup menjalani kehidupan. Pertolonganmu begitu ajaib. Saudara datang mencari Tuhan bukan karena saudara beragama Kristen, bukan karena dijadwalkan melayani, bukan juga datang dengan setengah hati. Terpaksa harus datang karena posisi saya di gereja seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi saudara datang di hadirat Tuhan karena saudara rindu mendengarkan peringatan dari Tuhan, nasihat dari Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saudara rindu Tuhan memperdengarkan suaranya kepada saudara. Karena pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Saya bersyukur bahwa para majus ini merelakan hatinya diperingatkan oleh Tuhan. Makanya untuk bisa diperingatkan oleh Tuhan, saudara harus relakan hati saudara. Amin. Rela dibentuk, rela ditegur. Ada lagunya begini.
bagaikan bejana siap dibentuk. Mari sama-sama. Demikian hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kalimat selanjutnya berkata, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus. Tuhan menolong kita agar kita jangan jatuh ke dalam tawaran dunia ini. Ketika Tuhan peringatkan para Majus lewat mimpi, Tuhan bilang begini, jangan kembali kepada Herodes. Pulanglah ke negerimu lewat jalan yang lain. Tidak mungkin saudara-saudara kalau saudara tidak cukup peka. Atau yang tadi saya bilang, kalau saudara mengecilkan volume ketika Tuhan berbicara. Dengan kata lain saudara menolak nasihat itu. Dengan kata lain saudara bilang begini, nanti sah baru berubah. Itu seperti saudara mengecilkan volumenya. Tapi kalau saudara merelakan hatimu, mari katakan bersama saya, merelakan hati kita. Pertolongan Tuhan begitu nyata. Pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Orang Majus ini orang-orang pintar. Mereka ahli astronomi, tapi mereka tidak belagak tahu. Mereka bilang, Tuhan diam, bintang yang di timur saja kami bisa kejar berbulan-bulan untuk sampai melihat bayi Yesus itu. Jangan ajar kami tentang cara pulang. Kalau kami bisa datang, kami bisa pulang sendiri. Itu namanya roh jai langkung. Jai langkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Kita tidak boleh punya roh jai langkung, saudara-saudara. Amin. Kita harus punya roh penundukan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memperingatkan adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Mari bilang bersama saya, Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Lebih keras lagi, Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Berapa banyak yang bersyukur masih ada di sini karena pertolongan Tuhan? Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Hal yang kedua saudara-saudaraku, skenario yang kedua, bagaimana kita menikmati Allah yang mengubah kehidupan kita. Mari baca bagian B daripada Matius 2 ayat 12 ini. 1, 2, 3. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Garis bawahi kata jangan kembali. Tuhan telah menolong mereka lewat mimpi. Tuhan memperdengarkan suaranya lewat mimpi. Apakah isi peringatan Tuhan? Apakah konten dari peringatannya? Kalau orang tua mau menegur saudara, kalau bosmu di kantor menegur engkau, kalau suami atau istrimu menegur, mengoreksi hidupmu, jangan cepat-cepat marah dengan peringatan itu. Jangan cepat-cepat menolak peringatan itu. Lihat apakah isi peringatannya. Karena orang yang bijaksana tidak melihat tegurannya. Orang yang bijaksana selalu melihat apa isi tegurannya. Apa isi peringatan Tuhan lihat mimpi itu kepada para Majus? Tuhan bilang kepada mereka, jangan kembali kepada Herodes. Dengan kata lain begini, Allah menuntun kita untuk jalan maju, bukan jalan mundur. Amin. Tuhan mau kita jalan maju, tidak antrek. Jadi saya punya sahabat akrab, kami berdua ke Jakarta. Ternyata dia sedang mementor seorang anak muda yang baru saja menjadi seorang pilot. Lalu saya tanya dia, Pak, kenapa ya setiap kali pesawat itu mau keluar dari landasan untuk masuk ke landasan pacu, dia tidak bisa antrek sendiri. Dia harus didorong oleh sebuah mobil kecil kan? Iya kan? Saudara pernah lihat? Ada sebuah mobil kecil yang terkoneksi ke bagian depan, lalu mobil ini maju untuk dorong pesawat ini kan? Kenapa saya tanya? Pesawat ini soalnya punya gigi antrek kok. Seperti mobil kan punya gigi antrek kan? Betul kan? Lalu setelah antrek, dia bisa dapat posisi, dia mulai maju kan? Dia maju, dia sampai di landasan pacu dan dia siap untuk take off. Lalu dia jawab saya begini, sebenarnya mungkin ada, dia bilang begitu. Tetapi Pak Pendeta bayangkan, apa yang terjadi kalau sementara di atas udara, pesawat itu maju, lalu kita nggak sengaja nyenggol versnellen antreknya. Pesawat itu pasti meledak di udara. Artinya begini saudara-saudara, kalau saudara mau terbang lebih tinggi, tidak boleh ada jalan mundur, yang ada hanya jalan maju. Tuhan kita tidak kekurangan cara. Kalau dia suruh kita maju, dia tidak mau kita mundur lagi. Amin. Bayangkan kalau pesawat lagi terbang tinggi, tiba-tiba tidak sengaja pilot Mardi Pandi menekan versnellen antrek.
apa yang terjadi? Pesawat itu akan meledak di udara. Atau jangan ngomong pesawat, saudara melaju saja dengan mobil kencang. Di tengah jalan mobil lagi kencang. Coba tanya Om Steph. Om Steph ini juga pilot, Kupang Niki-Niki dulu. Ketika pilot, Om Steph ini lagi mengendarai mobil kencang. Tiba-tiba Om Steph kasih masuk persenelan mundur. Tak, apa yang terjadi? Hancur mesin mobil itu. Tuhan tidak mau ketika kita melaju bersama Dia, lalu kita mundur di tengah jalan. Amin. Tuhan tidak mau kita mundur di tengah jalan. Suatu ketika Paulus melayani bersama seorang yang bernama Markus. Di tengah jalan Markus meninggalkan Paulus. Dan di dalam kesempatan pelayanan yang lain, Paulus dan Barnabas akan pergi untuk melayani satu kota. Lalu Barnabas ingin mengajak serta seorang yang bernama Markus itu. Saudara tahu Markus ini adalah murid atau binaan daripada Barnabas. Sedangkan Paulus punya murid kesayangan namanya Timotius. Paulus tidak ingin mengajak Markus lagi. Dengan sebuah alasan, karena Markus pernah meninggalkan Paulus saat di tengah perjalanan. Lalu Barnabas bilang kasih dia kesempatan. Tapi Paulus tetap berkeras untuk tidak mengajak serta Markus. Dengan kata lain begini, tidak baik meninggalkan sebuah kebersamaan ketika kita sedang melaju bersama-sama. Ketika kita sedang pergi bersama-sama, jangan pernah tinggalkan. Itu sebabnya tidak boleh ada kata perceraian dalam rumah tangga. Apa yang disatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kalau saudara bercerai dengan pasanganmu, saudara nikah lagi dengan pasangan baru, apakah ada jaminan saudara akan lebih berbahagia dengan pasanganmu yang baru? Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan Tuhan di masa sukar kehidupan saudara. Sekalipun saudara lagi senang saat ini saudara ikut Tuhan, tetapi tetap pegang Tuhan. Sekali Yesus, sampai kapanpun tetap Yesus. Jangan pernah mundur daripada Tuhan yang sudah sangat baik dan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara untuk jalan mundur. Coba baca hal yang kedua ini, 1, 2, 3. Allah menuntun kita untuk jalan maju, bukan jalan mundur. Amin. Bilang kiri kanan, jangan mundur dari hadirat Tuhan. Jangan kecilkan volumenya kalau Tuhan bilang jangan mundur. Tuhan bilang kepada para majus, jangan kembali kepada Herodes. Herodes berbicara tentang kebanggaan duniawi. Saudara tahu kalau diundang oleh pejabat, senang atau tidak? Senang kan? Karena pasti apa? Diservis. Dikasih tidur di hotel yang bagus. Saya pergi pelayanan di Soe saja yang bukan raja. Tapi teman-teman saya di Soe kasih kami nginap di hotel yang bagus. Apalagi ini Herodes yang undang. Pasti Herodes kasih hotel yang bagus. Kalau waktu itu ada jet pribadi, pasti Herodes kirim jet pribadi untuk jemput para majus. Kalau waktu itu ada kapal pesiar pribadi, yachts pribadi, Herodes pasti kirim kapal pesiar pribadi untuk jemput mereka. Pokoknya dengan segala alasan secara politis, Herodes bilang, pergi lihat orang itu. Bayi yang baru lahir itu, sembahlah dia, lalu kembali kepadaku supaya aku juga pergi untuk menyembah dia. Tetapi di balik perkataannya, Herodes menyimpan dusta. Dan Tuhan tidak kekurangan cara. Dia menolong para majus, dia bilang dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Bayangkan kalau mereka mundur kembali pada Herodes, mereka pasti dapat uang saku. Mereka pasti dapat tidur di hotel yang mewah, dilayani dengan kelas VIP. Raja yang undang, ini bukan main-main. Amin. Tetapi mereka tidak kembali. Saudara-saudara, miliki telinga yang mendengar. Katakan miliki telinga yang mendengar. Miliki kepekaan untuk mendengar. Amin, saudara-saudara. Allah menuntun kita untuk jalan maju dan bukan jalan mundur. Herodes adalah simbol dari berjalan mundur. Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mundur, saudara-saudara. Amin. Tuhan tidak mau kalau saudara mundur dari hadiratnya. Tuhan mau supaya kalau saudara maju, saudara jangan pernah meninggalkan dia. Amin, saudara-saudara. Katakan bersama saya, ada jalan baru. Ada jalan lain. Ada pengalaman lain. Bagian C mengatakan begini, mari kita baca sama-sama. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Katakan Tuhan selalu punya cara ketika tidak ada cara. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara
Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan, ada jalan lain. Tuhan akan memberikan pengalaman lain kepada kita. Amin. Skenario yang ketiga adalah Allah mengajari kita pengalaman baru untuk berjalan bersama Dia. Saya pernah khotbahkan, mungkin saudara masih ingat. Orang lumpuh di tepi kolam Bethesda itu berharap supaya ketika kolam digoncangkan, siapa yang lebih dahulu lompat ke kolam itu, dia yang akan sembuh. Alkitab bilang apapun penyakitnya kan. Orang buta, matanya buta tapi kakinya tidak lumpuh, mudah untuk lompat. Orang kusta, kulitnya kusta tapi kakinya tidak lumpuh, dia bisa melompat. Tapi bagaimana dengan pria yang sudah 38 tahun lumpuh di tepi kolam Bethesda? Lalu datanglah Yesus kepadanya, ada cara lain. Kamu tidak harus melompat ke dalam kolam Bethesda. Yesus bilang, apa yang kamu inginkan? Aku ingin berjalan. Karena sewaktu-waktu malaikat menggoncangkan kolam itu, siapa yang lebih dahulu lompat ke dalamnya, dia pasti sembuh apapun penyakitnya. Tapi Yesus bilang, kamu mau berjalan? Orang ini berkata, ya. Tidak usah kasih tahu pengalamanmu, karena Dia Allah yang berpengalaman. Tidak usah kasih tahu caramu kepada Dia, karena Dia tidak kekurangan cara untuk menolong engkau. Tidak usah meyakinkan Allah dengan cara berpikirmu, karena sebelum engkau bisa berpikir, Dia sanggup memikirkan yang terbaik untuk hidup saudara. Lalu Yesus berkata kepada dia, mau jalan? Orang ini berkata, ya aku mau jalan. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Selalu ada jalan lain ketika saudara mengikut Yesus. Jangan mundur di tengah jalan. Yesus berkata, pulanglah ke negerimu melalui jalan lain. Ada cara yang lain, ada pengalaman yang baru yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Sampai di sini saudara diberkati Tuhan? Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pengalaman memberi banyak kontribusi. Dan fokus daripada pengalaman adalah menjadikan kita semakin dewasa. Berapa banyak yang rindu dewasa di dalam Tuhan? Saudaraku, ikut Tuhan tidak boleh jadi orang sekedar beragama. Ikut Tuhan harus menjadi dewasa. Amin. Ada yang mau jadi dewasa sini, angkat tangan saudara. Orang yang mau jadi dewasa itu pendidikannya berbeda dengan anak-anak. Kalau anak sekolah minggu itu dikasih senang, dikasih bahagia. Tapi kalau orang yang dewasa itu dikasih didikan, dikasih teguran, dikasih dorongan, dikasih motivasi. Jangan kecilkan suaranya supaya engkau maju. Jangan bergerak mundur kepada Herodes, jalan maju. Supaya engkau melihat bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membuka jalan lain bagi saudara untuk maju dan melewatinya. Sebab Dia Allah yang sungguh mengasihi saudara. Dia berkata pada orang Majus, pulanglah mereka. Akhirnya karena mereka taat kepada suara ini, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Herodes selalu menyenangkan, karena Herodes berbicara tentang fasilitas dunia, amin. Tapi mereka tidak kembali pada Herodes. Mereka pulang sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka tidak kembali pada Herodes. Mereka tidak berjalan mundur. Mereka pulang melewati jalan lain. Dia sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Ketika bangsa Israel berdiri di depan laut Teberau, tidak ada jalan di depan mereka. Di kiri adalah padang gurun, di kanan juga padang gurun. Mau mundur ke belakang, Firaun memimpin dengan kuda-kuda Mesir untuk mengejar mereka kembali. Sebab Firaun tidak puas hati kalau mereka harus tinggalkan Firaun. Tapi Tuhan berkata pada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tunjukkan tongkat itu ke dalam laut. Saat tiada jalan, kalau Tuhan besertamu, jalan akan terbuka. Bahkan laut pun akan terbelah. Engkau akan melewati kemustahilan. Sebab Dia Allah yang sanggup membuat jalan saat engkau tidak melihat jalan. Apa yang menjadi pergumulan? Sakit, penyakit, ekonomi. Apa pergumulan? Percaya saudara, Dia sanggup membuat jalan. Sebelum di depan saudara ada laut Teberau. Mungkin saudara berkata, oh, masalahku lebih berat dari orang di kiri kananku. Masalahku lebih berat dari pendeta yang sedang berkhotbah di depan mimbar. Oh, saudara tidak tahu saja. Kita semua punya masalah yang sama-sama berat.
Tetapi tergantung apakah saudara mau kecilkan volume peringatan Tuhan atau saudara mau membuatnya menjadi besar. Karena ketika saudara cukup jelas mendengarkan peringatannya, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan kita. Katakan bersama saya, Allah mengajari kita pengalaman baru. Saya percaya ada jalan lain dalam hadirat Tuhan. Amin. Kesimpulan khotbah. 3 skenario Natal melalui kisah para Majus. Yang pertama apa saudaraku? Skenario yang pertama. Katakan bersama-sama saya, Allah tidak kekurangan cara. Skenario yang kedua, mari kita berjalan maju bukan mundur. Dan skenario yang ketiga, Allah memberikan pengalaman baru kepada setiap orang yang rindu berjalan bersama Dia. Sampai di sini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Selamat Natal GB Kairos Kupang. Merry Christmas. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin.